agama. Jadi subtema hari ini adalah kejahatan berjubah agama. Mari kita bahas sama-sama. Markus 7 ayat 21. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saya lanjut. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya baca dari versi AYT, terjemahan yang lain. Celakalah kamu, ini ayat yang lain ya. Jadi Matius pasal 23 ayat 27, ini ayat minggu lalu. Tapi ini dalam versi AYT. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Matius 7 ayat 15 sampai 20. Ini banyak ayat karena ini menjadi dasar kita untuk kita bahas dalam subtema kali ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas tidak sampai kepada pembahasan Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20 minggu depan. Dan kita akan menggali kata yang namanya arti nabi-nabi palsu, arti kata menyamar seperti domba dan apa maksud dari kata serigala yang buas. Dan kita akan bahas tuntas apa kata buah yang disebut dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Hari ini kita akan tuntaskan pembahasan kita pada arti kata jahat, apa yang dimaksud dengan kata jahat, dan siapa pelaku dan pembuat kejahatan itu. Ya. Dan siapa mereka yang ditolak Tuhan. Nah, mari kita mulai. Nah, ayat berikutnya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, ini kan kita bahas minggu depan. Tapi saya sudah baca sekarang untuk perkenalan. Nah, kita mulai ya. Perhatikan di sini. Kejahatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ya, kita itu fakta. Fakta sejarah bahwa kejahatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tidak bisa dibantah. Saya akan buktikan sebentar. Kejahatan juga berinovasi seiring dengan perubahan dan kemajuan zaman. Setiap zaman memiliki gairah dan spirit kejahatan yang terjadi secara global. Jadi, kejahatan berinovasi dan setiap zaman memiliki gairah. Gairah dan spirit jahat yang terjadi secara global. Ya. Klik lagi. Mari kita lihat. Ini saya ambil dari media. Ngeri, 2 juta janin diaborsi di Indonesia tiap tahun. 2 juta. 2 juta
pelaku aborsi di Indonesia. Jadi ada 2 juta bayi, 2 juta janin yang mati akibat aborsi. Ini kejahatan Bapak Ibu. Klik lagi. BNN ingatkan 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Ya. Pengedar narkoba mengerikan, mereka bekerja gila, ya. Para bandar-bandar narkoba, pabrik narkoba itu bekerja ngeri sekali. Ini sebuah kejahatan. Nah, Kepala BNN mengatakan pengguna narkoba pada 2019 di Indonesia tembus 3,6 juta orang. Ya, klik lagi. 3,6 juta. Padahal sebenarnya lebih, itu yang terdata. Yang tidak terdata lebih banyak biasanya. Lanjut. Ada 6-8 juta lelaki Indonesia rutin ke pelacuran. Klik lagi Pak David. Jadi ternyata Bapak Ibu, ada 6-8 juta lelaki Indonesia rutin ke pelacuran. Waduh, mengerikan ini. Sehingga mereka demo ini, para pekerja seks. Kerja seks adalah pekerjaan buat mereka Bapak Ibu. Bayangkan ini kejahatan. Lanjut. 12 negara dengan bisnis prostitusi terbesar di dunia. Dan ada negara Indonesia Bapak Ibu dalam daftar. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Klik lagi Pak David. Pertama adalah negara China. Dengan penghasilan dari bisnis prostitusi adalah 73 miliar US dollar. Bukan 73 juta dolar. 73 miliar US dollar dari bisnis prostitusi. Spanyol nomor 2, 26,5 miliar. Jepang nomor 3, 24 miliar US dollar. Jerman nomor 4, 18 miliar US dollar. Amerika nomor 5, 14,6 miliar US dollar. Korea Selatan, negara Kristen, bayangkan, 12 miliar US dollar. Wow. India, 8,4 miliar US dollar. Thailand, 6,4 miliar US dollar. Filipina, 6 miliar US dollar. Turki, 4 miliar US dollar. Ya. Swiss, 3,5 miliar US dollar. Indonesia ternyata besar sekali, 2,25 miliar US dollar. Wow. Pantasan, nggak bisa dihentikan ini. Lanjut. Sulit berantas prostitusi online, mati 1 tumbuh 1000. Bukan mati 1 tumbuh 1, tumbuh 100. Mati 1 tumbuh 1000 Bapak Ibu. Ini kejahatan. Ini bukan pekerjaan, ini kejahatan. Ya. Lanjut. Semester pertama tahun 2020, serangan cyber di Indonesia naik 5 kali lipat. Ini bicara tentang cyber ya. Lihat. Jadi ternyata Bapak Ibu, ini kejahatan cyber Bapak Ibu. Jumlah serangan cyber di Indonesia sepanjang semester pertama tahun 2020 itu mencapai 149,78 juta kali. Mengerikan nggak Bapak Ibu? Jadi kejahatan nantinya akan terbesar di dunia itu bukan kejahatan fisik, bukan pencurian fisik, pembunuhan langsung, tetapi kejahatan yang namanya dalam dunia cyber, ya, cyber crime namanya. Makanya anak saya akan masuk ke sana, kuliahnya di sana, ya, naik 5 kali lipat. Jadi tahun yang lalu itu baru 29,63 juta kali, tapi ternyata tahun 2020 itu 149,78 juta kali serangan cyber di Indonesia. Nah, kata Polri, Indonesia tertinggi kedua kejahatan cyber di dunia. Jadi Indonesia tertinggi kedua Bapak Ibu. Ya, mengerikan. Nah, mari kita lihat. 3 jenis kejahatan. Kejahatan berjenis namanya kriminologis. Yang kedua kejahatan yuridis. Dan ketiga kejahatan sosiologis. Kita tidak kuliah kriminologi Bapak Ibu. Kita lagi belajar dulu. Ya. Belajar tentang apa sih 3 jenis kejahatan dalam dunia hukum. Mari kita lanjut. Nah, pengertian umum kejahatan. Kejahatan kriminologis menurut Takta Bahasa adalah, jadi kan ada 3 jenis kejahatan. Perbuatan atau tindakan yang jahat, seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan jahat seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.
Kejahatan dalam arti yuridis adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh undang-undang. Jadi dasarnya undang-undang, melanggar undang-undang. Itu namanya yuridis. Yang ketiga, kejahatan sosiologis. Menurut Topo Santoso, tindakan kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda. Berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Jadi ini tindakan yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, mari kita lanjut. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, di mana yang bersangkutan bertempat tinggal. Artinya, kalau saya tinggal di Indonesia, saya harus dihukum secara apa? Hukum Indonesia. Ya, nggak bisa pakai hukum yang lain. Lanjut. Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven. Wah, ini agak sulit baca ya. Yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Bapak Ibu, perlu kita tahu bahwa, dan banyak sudah tahu berarti, jadi hukum perdata di Indonesia, itu kebanyakan atau hukum pidana itu masih pakai hukum yang dibuat oleh Belanda. Kita ini masih pakai hukum Belanda. Ya. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik. Ya. Bagian lainnya adalah pelanggaran. Nah, sekarang kita masuk, apa sih pengertian kejahatan dalam Alkitab? Alkitab ngomong apa ini kejahatan? Kalau tadi, semua berhubungan dengan perbuatan fisik Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi, jadi kesimpulannya, pengertian kejahatan dalam hukum, undang-undang, atau secara kriminologis, yuridis, dan juga sosiologis, atau dalam pengertian kejahatan umum, itu merujuk kepada perbuatan melanggar hukum, melanggar undang-undang, melanggar yang namanya norma, dan itu perbuatan fisik. Ya. Sedangkan kalau kita lihat, mari kita mulai pelajari apa yang dikatakan Alkitab. Dalam bahasa Ibrani terdapat nomina, reza. Atau kejahatan itu dari kata Ibrani, reza. Yang juga berarti kefasikan. Dan kata keterangannya berasal dari kata keterangan raza. Berasal dari verba raza. Yang berarti bertindak jahat. Makna dasarnya adalah merusak, meremukkan, sehingga tak berharga lagi. Tidak menyenangkan, tidak enak, atau perbuatan yang menjijikkan atau memalukan. Lanjut. Kata ini mencakup perbuatan jahat dan akibat-akibatnya. Ada juga nomina atau adjektif dari kata rah yang berarti jahat. Ya. Tadi raza dari kata rah, ya. Mari kita lanjut. 2 Samuel 22 ayat 22 versi terjemahan MILT. Sebab aku telah menjaga jalan-jalan Tuhan dan tidak bertindak jahat, dari bahasa Ibraninya. Jadi bahasa Perjanjian Lama itu diterjemahkan ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Raza. Jadi bertindak jahat. Tidak bertindak jahat terhadap Allahku. Jadi artinya ini kata raza ada dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 22. Terjemahan lamanya begini. Karena telah kuturut segala jalan Tuhan dan tiada aku menyimpang dengan hianat daripada Allahku. Jadi kata hianat itu sama dengan kata jahat, raza. Lanjut. Nah, tapi dalam bahasa Yunani kita mengenal ada 3 kata jahat. Ya, yang pertama kakos. Jadi yang pertama kakos. Yang kedua poneros. Dan yang ketiga adalah paulos. Ya, atau faulos. Poneros dan faulos yang ketiga. Mari kita bahas satu-satu. Nah, kata jahat yang kedua, kata jahat, ini bukan yang kedua. Kata jahat yang pertama dalam Alkitab. Ya. Kata jahat yang pertama dalam Alkitab menggunakan kata kakos. Kakos, ya. Mari kita lihat. Klik lagi Pak Wila. Apa sih kata kakos ini? Apa artinya? Nah, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, ya.
Bunyinya begini, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kata jahat menggunakan kata Yunani kakos. Sekali lagi kata kakos. Jadi dan kita lihat jelas sekali bahwa ternyata di sana merujuk kepada perbuatan. Ya, mari kita lanjut lagi Pak Wila. Terjemahan tadi pertama terjemahan baru. Sekarang terjemahan firman Allah yang hidup. F-I-A-Y. Mari kita lihat. Lebih jelas lagi ini. Sebab kita semua harus menghadap Kristus untuk diadili. Dan kehidupan kita akan tersingkap di hadapannya. Nah perhatikan. Kita masing-masing akan mendapat apa yang patut kita terima untuk perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam tubuh fana ini. Baik ataupun buruk. Kata buruk atau jahat menggunakan kata kakos. Nah, perhatikan, saya berhenti di sini. Yang nanti diadili adalah perbuatan-perbuatan kita. Baik yang nyata maupun yang tersimpan dalam pikiran. Perhatikan sekali lagi. Jadi yang akan diadili adalah perbuatan-perbuatan kita. Baik yang nyata secara tindakan maupun dalam keadaan kondisi pikiran atau hati kita. Jadi ingat, jangan kita berpikir bahwa karena kita sudah ditebus dosa kita, karena kita diselamatkan oleh kasih karunia, maka kita seenaknya berbuat jahat. Berbuat seenak perut kita. Suka-suka. Kenapa? Kita telah diselamatkan oleh kasih karunia. Ini adalah pemahaman kasih karunia yang gagal paham. Orang yang memahami bahwa dia diselamatkan oleh kasih karunia, maka akan lahir sebuah kesadaran bahwa kesadaran yang benar tentang kasih karunia adalah orang itu akan makin bertanggung jawab terhadap keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Jadi kalau kita tahu bahwa keselamatan kita berasal dari Tuhan, kita diselamatkan oleh kasih karunia, maka pemahaman dari kasih karunia yang benar akan melahirkan kesadaran yang benar. Sehingga saya dan saudara yang memiliki kesadaran yang benar akan semakin bertanggung jawab dalam kehidupan. Kita makin hari makin sadar bahwa kita hanya diselamatkan oleh kasih karunia. Maka yang lahir bukan perasaan tidak tahu diri, tapi perasaan tahu diri. Dengan bukti bahwa kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, yaitu keselamatan. Seperti kata Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 12-13, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu kesadaran yang benar. Bukan makin pasif, makin tidak tahu diri. Itu nggak benar. Berarti pemahamannya salah. Kenapa? Karena perbuatan yang benar lahir dari kesadaran yang benar. Kesadaran yang benar lahir dari pemikiran dan pemahaman yang benar tentang kebenaran. Tidak mungkin kesadarannya benar dan kesadarannya benar tapi perbuatannya salah. Tidak mungkin kesadaran yang benar lahir dari pemahaman yang salah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Siklusnya jelas. Prosesnya jelas. Artinya kalau ajaran kita benar akan menghasilkan pemahaman yang benar, mindset kita benar. Mindset kita benar, pemahaman yang benar akan melahirkan kesadaran yang benar. Kalau kesadaran kita yang benar, akan menghasilkan perbuatan yang benar. Amin? Jelas? Perbuatan kita tidak mungkin kakos, tidak mungkin jahat, tidak mungkin buruk, tidak mungkin mengkhianati orang, tidak mungkin mencurangi orang, tidak mungkin. Tidak mungkin kita sebagai pelayan Tuhan yang memiliki pemahaman yang benar, dari hasil ajaran yang benar, tidak mungkin akan melakukan perselingkuhan, tidak mungkin akan melakukan kejahatan atas nama agama, tidak mungkin. Tidak mungkin kita melakukan perbuatan jahat atas nama Tuhan. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Tidak mungkin kita hidup dalam kemunafikan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena ajaran yang benar akan menghasilkan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar akan melahirkan kesadaran yang benar. Dan kesadaran yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Amin. Tidak mungkin bertolak belakang. Tidak mungkin. Makanya Alkitab bilang, Yesus ngomong sendiri, dari buahnya kita akan mengenal mereka. Amin. Tidak mungkin kalau tanam mangga berbuahnya duren. Nggak mungkin. Maka semua
kemunafikan, semua kejahatan yang tersimpan dalam pikiran, dalam batin, akan terekspresi dalam perbuatan. Contoh misalnya, kalau dia ulama benar, dia tidak mungkin mendoakan presidennya umur pendek, betul? Tidak mungkin. Kalau dia rohaniwan benar, tidak mungkin dia berkhotbah kesucian hidup, tapi dia sendiri selingkuh. Tidak mungkin dia berkhotbah bahwa harus betul-betul jujur, padahal dia pembohong. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Makanya, Tuhan Yesus sangat sinkron sekali. Ketika dia berbicara kebenaran, maka perbuatan hidupnya benar. Jangan sampai perkataan kita benar, perbuatannya salah. Betul? Bahaya. Maka kita tidak lebih dari sekedar apa? Orang yang jual obat. Yang betul-betul obatnya itu tidak seperti yang diomongin. Atau mungkin seperti misalnya, kalau kita masuk ke terminal, ada orang bilang misalnya dari terminal Kupang, soe, dia sendiri nggak berangkat. Dia tinggal di terminal. Ya, nah, jadi antara apa yang kita pahami harus menghasilkan satu pemahaman dari apa yang kita pahami. Misalnya pemahaman kitanya A, ajarannya A, pemahaman kita harus A. Jangan sampai ajarannya A, kita pahaminya B. Jangan sampai Alkitab mengatakan A, kita pahaminya B. Betul? Bahaya nanti. Makanya harus hati-hati. Ajaran yang benar pasti berbuah kebenaran. Tidak ada ajaran yang benar berbuahnya itu kejahatan. Tidak mungkin. Dan ingat, jangan berpikir begini. Oh Pak, ajaran bisa benar. Orangnya yang salah. Betul sekali. Justru kita harus membuktikan dalam perbuatan kita bahwa ajaran kita benar. Tidak boleh kita bilang, oh terpisah dong. Nggak bisa. Tuhan tidak pernah ajarkan begitu. Tuhan mengajarkan kita, ajaran kita benar, tapi harus dibuktikan dalam perbuatan. Amin. Karena orang lebih percaya perbuatan kita daripada ajaran kita. Ajaran kita benar, tapi kita tukang selingkuh, tukang bunuh, mencurangi orang dalam bisnis, jahat, licik sama orang. Kita senang kalau orang lain susah. Wah, itu nggak benar. Tidak benar. Dan semua kejahatan tersembunyi dalam batin akan tersingkap pada waktunya. Makanya jangan memelihara monster munafik. Jangan memelihara kelicikan. Jangan. Jangan berpikir Anda melakukan itu orang tidak tahu, orang tidak lihat. Jangan, nanti berbahaya. Karena kita kita ini dibentuk oleh kebiasaan. Kalau kita terbiasa menutupi kejahatan kita akan menjadi orang yang terus-menerus sampai tua menutupi kejahatan. Dan tidak mungkin hidup damai. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Jadi pastikan antara ajaran kita, antara khotbah kita, kalau kita pendeta, harus menyatu dengan hidup kita. Harus menyatu. Ya, harus menyatu. Nah, lanjut. Kata kakos ya. Kata ini juga bermakna jahat dalam pengertian moral dan biasanya dipertentangkan dengan kata agatos. Bapak Ibu pernah dengar nama orang Agatha nggak? Agatha, pernah ya? Pasti perempuan, Agatha. Itu artinya wanita yang baik. Dalam bahasa Yunani, agatos itu baik. Dan ini bertentangan dengan kakos. Jadi kakos itu jahat, agatos itu baik. Tidak mungkin ketemu. Ya. Lanjut. Sebab, Markus pasal 7 ayat 21. Mari kita lihat ya. Kita ulang lagi. Markus 7. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Jadi ingat baik-baik. Kejahatan dimulai dari dalam, tidak mungkin dari luar. Orang tidak mungkin berbuat jahat tanpa lahir dari keinginan dari hati. Tidak mungkin. Makanya kalau kita lihat ya, dengan jeli, hukum Taurat mengidentifikasi perbuatan jahat secara fisik, betul ya? Ketika misalnya dia membunuh, maka itu hukum Taurat bisa mengidentifikasi. Tapi ketika tidak ada perbuatan jahat, hukum Taurat tidak bisa mengidentifikasi. Hukum Taurat tidak bisa mengadili perbuatan yang tidak nampak. Tapi hukum Kristus lebih ketat, lebih detail, lebih tajam. Kalau hukum Taurat hanya mampu mengidentifikasi perbuatan jahat dalam bentuk tindakan yang nyata, physically, hukum Kristus mampu mengidentifikasi sampai kepada satu tindakan yang tidak nyata. Artinya baru dalam pikiran.
Baru dalam hati. Contoh, Kristus bilang begini. Jika kamu mengingini wanita, kamu sudah berzina, betul? Hukum Taurat harus berzina fisik. Kalau hukum Kristus, mengingini saja perempuan sudah berzina. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hukum Taurat mengidentifikasi, menyatakan bahwa ini jahat, ini dosa, ini enggak, dengan fisik, misalnya membunuh langsung. Hukum Taurat enggak. Jika engkau membenci saudaramu, engkau adalah pembunuh, betul? Itu lebih jelas, harusnya lebih menakutkan Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu takut kepada sesuatu yang membunuh tubuh, tapi takutlah pada sesuatu yang membunuh jiwamu dan membinasakan kamu secara dalam kekekalan nanti. Harus diubah cara berpikir kita. Kita harus lebih betul-betul takut kepada sesuatu yang kepada Kristus, kepada hukum Kristus yang mampu mengidentifikasi, mengadili, yang tak kelihatan pun, yang luput dari pengamatan mata manusia, yang luput dari pengamatan CCTV. Seharusnya kita lebih takut begitu. Kenapa? Yang tak kelihatan, Kristus mampu mengadili loh. Mampu mengidentifikasi. Mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Hukum Taurat, kalau ada tindakan perbuatan jahat fisik, baru bisa mengadili. Tapi hukum Kristus, tidak perlu ada tindakan fisik. Baru mengingini wanita, sudah berdosa. Halo? Baru membenci, sudah dinyatakan sebagai pembunuh manusia. Wah, mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Makanya berapa kali saya sharing di sini, ketika saya berkhotbah tentang kasih Bapak Ibu. Jadi saya bilang, ketika saya mempelajari firman Tuhan, temanya kemarin yang minggu itu ada apa dengan kasih, saya makin takut, makin ngeri. Jangan sampai saya mendapati hati saya ini belum beres, saya masih benci orang, saya masih licik sama orang, saya jahat sama orang, saya dendam. Waduh, habis saya nanti, bisa dihabisin Tuhan saya. Nggak ada orang yang kuat, Bapak Ibu. Orang harusnya bukan takut pada kematian saja. Betul kematian itu menakutkan, maut itu menakutkan, tapi saudara tahu, apa yang paling menakutkan? Yang kita baca tadi Bapak Ibu, yang paling menakutkan yang kita baca tadi, 2 Korintus pasal 15, ini nih yang kita baca tadi. 2 Korintus pasal 5 ayat 10, perhatikan ini ya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Semua kita, pendeta, ulama, pastor, ustadz, rohaniwan dari manapun, seluruh manusia akan diperhadapkan kepada takhta pengadilan Kristus. Apapun agamamu, apapun statusmu dalam agamamu. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Perhatikan di sini. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Perbuatan berarti. Baik ataupun jahat. Baik ataupun jahat. 2 Korintus pasal 5 ayat 10 yang versi FIA bilang begini lebih jelas lagi. Sebab kita semua harus menghadap Kristus untuk diadili. Bukan untuk terima mahkota saja. Untuk diadili. Dan kehidupan kita akan tersingkap di hadapannya. Akan dibuka semua kehidupan kita. Akan ditelanjangi dalam pengadilan Kristus nanti. Siapapun saudara. Ditelanjangi. Siapapun. Ulama, mau pastor, mau romo, mau pendeta, mau rohaniwan, mau siapapun. Kita masing-masing akan mendapat apa yang patut kita terima. Untuk perbuatan. Jelas. Perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan di dalam tubuh fana ini. Jelas. Baik ataupun buruk. Orang banyak takut mati, takut maut. Tapi sudah tahu apa yang paling sesungguhnya yang paling menakutkan. Apa? Bukan cuma kematian, bukan cuma maut. Tapi pengadilan terakhir. Amin. Pengadilan nanti itu pengacara kondang seperti Pak Hotman Paris pun akan diadili. Itu yang harus kita takuti. Ketika kita berhadapan dengan pengadilan Kristus. Tidak ada yang bisa ditutupin Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa membela kita. Tidak ada. Makanya dari sekarang persiapkan diri. Kita ini kan tiap hari kan ada yang mati kan Bapak Ibu. Ada aja orang mati di Facebook. Selalu, dan saya sering kenal orang-orangnya. Ada yang teman saya, ada kelas saya, ada pendeta teman saya. Waduh, mengerikan hidup ini Bapak Ibu, mengerikan.
Jangan simpan kejahatan, jangan sombong. Udah. Nah, ya. Kita lanjut. Kata jahat yang kedua dalam Alkitab. Kata jahat kedua dalam Alkitab menggunakan kata poneros atau foneros, ya. Kata poneros berarti jahat secara etis, fisikal. Fasik menyebabkan kesakitan dan kesukaran. Si jahat berarti setan. Ada penyebabnya. Jadi ini maksudnya ada yang menyebabkan. Misalnya ada orang berbuat dosa karena kita yang menyebabkan. Ada orang mengalami kesukaran karena kita yang menyebabkan. Hati-hati. Mungkin kita tidak langsung menghajar dia. Tapi kita yang menyebabkan. Kita adalah kingmaker. Kita adalah otak di balik kejahatan. Misalnya, orang tahu ini pelaku kejahatannya. Ternyata di balik kejahatan besar di negara ini, ada orang di balik itu, ada kingmakernya, ada pengatur kejahatan. Seperti misalnya, orang demonstrasi melawan pemerintah. Ada otak, itu namanya poneros. Ada otak, itu penjahat yang melakukan kejahatan yang tidak nampak. Tapi membuat orang jadi sukar, jadi menderita. Waduh. Menyebabkan orang kecelakaan, menyebabkan orang jatuh miskin, menyebabkan orang bangkrut, menyebabkan orang ini dianggap jadi gak benar. Hoax itu kan ada pelaku kejahatannya Bapak Ibu. Itu poneros, itu hoax itu. Ada orang bermain kejahatan tapi gak mau kelihatan dia. Kingmaker, dia otak dibalik semua kejahatan di negara-negara misalnya, atau Indonesia. Tapi gak nampak dia. Terus Tuhan gak tahu. Oh, jangan coba-coba. Jangan coba-coba pikir Tuhan tidak tahu. Jangan coba-coba. Jangan pernah berpikir kalau Anda berpikir jahat, Anda menyimpan kejahatan dalam pikiran, dalam hati batin, dan atau kalau Anda melakukan kejahatan fisik tapi orang gak lihat, Anda boleh simpan. Anda boleh simpan dari jaksa, dari polisi, dari Komnas HAM, dari siapapun Anda boleh simpan. Tapi Anda tidak bisa simpan. Di hadapan Tuhan semua terbuka. Amin. Semua akan terbuka. Semua akan disingkap. Makanya di pengadilan terakhir itu disingkap, ditelanjangi. Itu jelas. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Jelas. Disingkap, ditelanjangi semua. Di pengadilan tipikor aja orang ditelanjangi. Hakim telanjangi, jaksa telanjangi. Kejahatan orang aja malu, apalagi di pengadilan terakhir Bapak Ibu. Mengerikan. Ya. Lanjut ya. Poneros merujuk kepada suatu keadaan yang sangat buruk. Jadi keadaan orang lain nggak tahu, tapi ini buruk sebenarnya. Misalnya dia melakukan kejahatan, tapi orang lain nggak tahu. Padahal itu buruk. Kenapa? Buruk bagi jiwanya. Buruk bagi kehidupan kekalnya. Karena dia pasti akan dibinasakan kekal. Ya, terpisah. Nah, lihat. Dalam konteks kebenaran Alkitab, keadaan yang buruk adalah keadaan manusia yang terpisah dari Allah. Jadi tidak ada keadaan yang lebih buruk bagi manusia selain ketika seseorang atau manusia terpisah dari Allah. Terpisah. Anda boleh terpisah dengan temanmu, Anda boleh sedih. Tapi itu tidak seburuk terpisah dari Allah. Anda boleh berpisah dengan pacarmu, Anda diputusin. Anda sedih, tapi tidak seburuk ketika Anda terpisah dari Allah. Anda boleh berpisah dengan orang tuamu mungkin karena kuliah, atau mungkin orang tuamu mengusir Anda. Tapi tidak seburuk ketika Anda terpisah dengan Allah. Halo? Jadi apa kalau ditanya begini? Apa kondisi dan keadaan manusia yang paling buruk? Bukan ketika bangkrut. Bukan ketika dipecat, di PHK. Bukan ketika diputusin pacar. Bukan ketika diceraikan. Bukan ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih. Tapi keadaan manusia yang paling buruk, sangat tragis, ketika seorang manusia terpisah selama-lamanya dari Allah. Buruk. Sangat buruk. Maka jangan terlalu berlebihan mengasihani diri ketika Anda punya persoalan. Masalah apa? Pak, sudah 5 tahun jomblo. Ya iya, jomblo betul. Itu keadaan. Orang boleh bilang buruk, tapi tidak seburuk ketika Anda terpisah dari Allah. Makanya hiburnya begini. Walaupun di bumi hanya sendiri, tapi nanti di surga Tuhan siapkan tempat bagi saya dan hidup kekal bersama Kristus. Amin. Walaupun di bumi sendiri, tapi ada yang menyertai saya. Apa? Janji Tuhan. Kamu bukan yatim piatu. Itu kata Alkitab. Artinya ada Roh Kudus yang sering mendampingi kita. Terus menerus menolong kita. Amin. Tidak buruk. Kalau kita betul-betul berpikir
dari penangan Alkitab. Ya, jadi tidak ada keadaan yang lebih buruk selain ketika kita terpisah dari Allah. Pak, pertanyaannya, kapan kita terpisah dari Allah? Apa yang memisahkan kita terpisah dari Allah? Kata Yesaya, jelas, dosa. Tidak ada yang lain. Jadi kapan ketika manusia memiliki kondisi dan keadaan yang sangat buruk? Ketika kita hidup dalam dosa. Cara berpikir kita itu jahat, licik, dendam sama orang, mencurangi orang, berniat jahat sama orang, merencanakan kejahatan bagi orang, bagi bangsa ini. Jangan berpikir Tuhan itu tidur. Jangan berpikir Tuhan itu buta. Jangan berpikir Tuhan itu tidak ada. Tuhan merekam semuanya. Dan 2 Korintus pasal 5 ayat 10 jelas bilang akan dibuka di hari pengadilan. Amin. Dibuka. Makanya ada penolakan kan. Matius 7 bilang. Anda boleh bilang saya berkhotbah sehari 7 kali. Seminggu 7 kali, seminggu 8 kali. Boleh. Anda boleh berpengalaman pelayanan menginjil ke sana kemari. Dan boleh memukau orang. Dengan banyak putar baliknya, orang Manado bilang. Anda putar balik, Anda bohong-bohong sedikit, orang gak ngerti. Anda sering bohong-bohong di khotbah, orang gak ngerti. Tapi ingat, tidak ada yang samar dan tersembunyi di hadapan Allah. Semua direkam semuanya. Dan rekaman itu disimpan dalam harddisk. Harddisk abadi yang tidak dapat dihapus oleh apapun. Dan akan dibukakan pada hari pengadilan Kristus. Waduh, apalagi yang sudah lagi rencana untuk selingkuh. Jangan coba-coba. Sudah selingkuh, sudah 2 bulan, 3 bulan. Oh, istrimu nggak tahu, anakmu nggak tahu. Ingat, Tuhan tahu. Jangan coba-coba menyimpan kejahatan di hadapan Allah. Mengerikan Bapak Ibu. Lanjut. Dengan demikian, perbuatan jahat adalah perbuatan yang membuat orang lain terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Ini kondisi yang sangat buruk. Jadi kalau Anda sedang bergumul persoalan uang, saya mau katakan, persoalan kekurangan uang tidak seburuk ketika Anda terpisah dari Allah. Diubahnya begini, cara berpikirnya diubah begini. Saya boleh kekurangan uang hari ini, tapi saya akan berespon benar, saya akan kerja keras, saya akan bertanggung jawab. Yang penting hati saya tidak berdosa terhadap Allah, seperti kata pemazmur. Amin. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Saya membaca tadi satu kisah dari Paul Yonggi-cho, pendeta Paul Yonggi-cho. Kita semua tahu di media 6 tahun lalu, tahun 2013-14, dia terkena kasus Bapak Ibu. Padahal kalau menurut saya, bukan Paul Yonggi-cho yang berbuat, anaknya yang berbuat. Anaknya yang pakai uang, penggelapan uang, bukan Paul Yonggi-cho. Bukan saya membela beliau. Bukan saya membela karena saya hamba Tuhan, terus dia hamba Tuhan, saya harus bela. Bukan. Tapi ketika saya membaca, bukan Paul Yonggi-cho yang berbuat, tapi anaknya. Oke, anggaplah itu sudah selesai. Tapi respon dari Paul Yonggi-cho ketika di pengadilan, saya terharu ketika saya baca Bapak Ibu. Waduh, luar biasa seorang ayah dan seorang hamba Tuhan hebat. Di usia 78 tahun, ketika dia menghadiri pengadilan Bapak Ibu. Makanya hakim kan sudah kenal Pak Yonggi-cho. Hakim bilang, kami percaya Anda ini bukan pelaku kejahatan. Tapi jalan yang mudah adalah Anda tinggal mempersalahkan anakmu saja. Anda katakan saja, anakmu yang bersalah. Maka kamu akan bebas. Dan kami tahu Anda tidak berbuat salah. Yonggi-cho berkata begini, anak saya boleh bersalah kepada saya, tapi saya tidak boleh bersalah terhadap anak saya. Wow. Halo? Yonggi-cho berkata begini, anak saya boleh berbuat salah kepada saya, tapi saya sebagai orang tua tidak boleh berbuat salah kepada anak saya. Waduh, saya waktu baca Bapak Ibu, luar biasa. Ini hamba Tuhan hebat. Luar biasa. Dan kalimat dia terakhir adalah begini. Kesimpulan dia adalah, seharusnya manusia tidak memiliki apapun. Kenapa? Penggelapan uang kan sampai triliun Bapak Ibu. Anaknya lakukan penggelapan uang sampai triliun rupiah. Kalau dirupiahkan. Dia bilang begini, pada waktu dia di penjara. Dia bilang begini. Seharusnya manusia itu tidak perlu memiliki apa-apa. Yang berhubungan dengan uang, kekayaan, popularitas, dan kekuasaan dan semuanya. Karena itu akan membuat manusia itu menderita. Karena sebenarnya manusia terlahir tanpa barang-barang itu. Harusnya cukup manusia memiliki kebenaran. Ini tambahan dari saya. Harusnya manusia cukup memiliki kebenaran, memiliki Kristus saja. Maka itulah harta kekal kita. Amin. Memiliki Kristus cukup bagi kita. Maka kita tidak akan tergiur,
memiliki keinginan untuk berbuat jahat, berbohong, berkhianat terhadap pernikahan. Cukup memiliki Kristus, memiliki kebenaran, maka itu akan menjadi penyelamat bagi hidup saya dan saudara. Amin. Kita lanjut minggu depan Bapak Ibu. Masih ada lagi pembahasan. Ya, kita ada kata yang ketiga kita belum bahas tentang Paulus, apa arti Paulus, dan kita akan bahas yang tadi saya sampaikan untuk minggu depan dari kata buah, apa yang dimaksud dengan nabi palsu, apa yang dimaksud dengan binatang serigala buas. Kita disebut orang yang berbuat jahat disebut serigala buas Bapak Ibu. Mengerikan. Ya, mari kita bangkit.